Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu saya lagi di pertemuan 6 ya, berprogramming 3 teman 6. Nah, di sini membahas membuat halaman pengambilan dan pengembalian buku. Artinya ini halaman yang digunakan oleh admin. Jadi pada saat pengambilan, nah berarti posisinya ada di admin, dan pengembalian buku juga demikian. Secara alur dalam bookingnya, pengambilan bukunya tersebut berarti kan ke perpustakaan tersebut. Oke, nah di sini itu merubah indeks controller admin. Nah, jadi nanti kita masuk ke controller admin. Ini kan sebelumnya sudah ada controller admin, hanya saja belum lengkap gitu ya. Jadi di sini harus ditambahkan dulu untuk controller adminnya. Jadi nanti di dalam scriptnya ada penambahan update data buku. Jadi setelah di booking serta hapus otomatis dari data booking. Jadi saat buku tidak diambil atau dipinjam oleh pelanggan. Jadi kalau tidak diambil, dia otomatis menghapus data. Nah, ini controller adminnya ya. Oke, di sini pemanggilan model buku, model user, dan model booking. Kemudian cek login juga, cek user gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam scriptnya untuk admin, controller admin, nah ini sebelumnya baru ada seperti ini ya. Ya, nah ada judul, user, anggota, buku, dan pemanggilan view. Nah, di sini juga hanya cek login saja seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dalam browsernya, oke, kita login dulu. Nah, berarti kalau ini kan untuk user. Nah, karena kita untuk admin, kita klik admin. Oke, masuknya harus menggunakan autentifikasi ya, ke autentifikasi. Nah, supaya ke halaman login adminnya, karena kan sebelumnya di itu sudah dirubah ke home ya. Nah, di sini login dengan user yang admin ya. Nah, ini kalau usernya belum admin ya, setelah aksesnya kita cek juga di sini user. Nah, untuk yang saya tadi yang ini ya. Nah, ini. Nah, di sini role-nya 1, is active-nya 1 ya. Nah, supaya jadi sebagai admin nih, kalau kalian di sininya bukan 1 dan 1, nih kalau itu diedit aja. Diedit aja dulu dari sini langsung ya. Tinggal rubah kalau. Jadi supaya harusnya kan melalui menu akses ya, tapi kita langsung dari database saja ya. Oke, nah kita lanjut di sini. Setelah itu login, klik. Oke, nah ini halaman utama adminnya ya. Seperti ini, ada 5 anggota, stok buku, yang pinjam, seperti ini. Dan data user, data buku. Nah, di sebelah
sini ada menu ya, sidebar kiri, ada dashboard, kategori buku, data buku, dan data anggota gitu. Nah, kita ya seperti ini. Di sini ada profile ya, Robert atau profile saya. Maka sebelumnya sudah bisa ya profile ini. Oke. Nah, selanjutnya balik lagi sini. Nah, kita harus merubah yang ini, menambahkan model buku user, menambahkan model buku, model booking, kemudian ini indeksnya ya, di function index juga. Di sini ada penambahan untuk mengupdate stok dan di booking pada tabel buku. Nah, oke, di sini jadi ini pemanggilan query ya, detail ditampung oleh variabel detail. Di sini select bintang from booking, booking underscore detail. Nah, dia memanggil tabel booking ya, memilih tabel booking semuanya datanya, dan tabel booking underscore detail gitu. Berdasarkan day, card date ya, simbol kurang dari, date, batas, underscore ambil. Nah, dan booking, tabel booking dari ID booking sama dengan booking underscore detail dot ID underscore booking. Jadi ID booking ada di tabel booking dan ID booking ada di tabel booking detail sama nih gitu. Kemudian ada di sini ada for each ya, detail as key, jadi detailnya diganti di key. Ini pemanggilan ID underscore buku, tanggal buku, ini ada underscore ya. Oke, nah ini nanti ada batasnya, ada tanggal awal, tanggal sekarang, dan beda ya. Nah, jika bedanya berdasarkan hari ini lebih dari 2 hari, oke ya, maka diupdate bukunya gitu. Jadi kalau, nah ini fungsi untuk update-nya, jika lebih dari 2 hari stoknya balik lagi nih, ditambah 1 gitu ya. Jadi tabel buku field stock ini tambah lagi 1, kemudian field di bookingnya dikurangi 1 gitu, berdasarkan ID buku. Oke, ini untuk menghapus otomatis data booking ya, yang sudah lewat dari 2 hari tadi. Nah, ini dia memanggil model booking, function get data. Jika data bookingnya tidak kosong gitu kan, maka dipanggil nih ID bookingnya, tanggal booking gitu ya. Kemudian di sini ada tanggal awal, tanggal sekarang gitu. Kemudian sama bedanya. Jika bedanya 2 hari, nah maka dia akan menjalankan query delete tabel booking ya, berdasarkan ID booking. Dan nah, di sini juga dia menjalankan delete booking underscore detail ya, tabel booking underscore detail ini juga di delete berdasarkan ID booking gitu. Kemudian di sini ini kan sudah ada ya sebelumnya, menampilkan header, sidebar, top bar, index, dan footer yang ada di template gitu yang sekarang. Sebelumnya kan template user ya. Oke, kita masukkan. Oke, langsung kita tambahkan ya. Nah, karena saya sudah mengetik ya, nanti silakan kalian ikuti. Nah, ini yang ditambah. Nanti update. Nah, jadi kalian tinggal ikuti sesuai dengan yang
di modul. Ini kita simpan di sini. Oke, ini ya. Ya, disimpan. Nah, di sini. Oke. Sini ada pemodelan server, ini udah sebelumnya sudah ada ya. Ini ada fungsi tadi. Oke. Selanjutnya baru membuat menu transaksinya nih di sini ya. Membuat menu laporan buku. Oke, nah sebelumnya ya yang ini kan sudah ada ya template-nya atau materi pemrograman bab 2-nya ya. Nah, sekarang kita lihat atau kita tambahkan sidebar-nya ya. Nah, di sini jadi ada penambahan sidebar untuk data peminjaman dan data booking ya. Supaya seperti ini. Jadi ada ini kan sebelumnya sudah ada. Nah, data peminjaman dan data booking yang tambahkan. Gitu. Tambahkannya ada di sini sidebar ya. Di template sidebar.php. Oke. Kita ke sidebarnya ada di view template sidebar. Oke. Nah, ini kan masih seperti ini sama. Oke, nah untuk penambahan karena ini master data, ini kan tadi instruksinya hanya menambahkan data pinjaman dan data booking. Nah, ini kan hampir sama ya menunya. Ya udah, kita duplikasi aja atau copy aja ya. Nanti isinya kita sesuaikan. Oke, kita copy yang ini. Oke, kita paste di bawahnya. Oke, kita save dulu. Nah, kalau kita cek di sini, kita refresh. Nah, ini kan nambah. Tinggal kita edit lagi penamaannya dulu, labelnya. Tadi di sini adalah transaksi data peminjaman dan data booking. Sini data peminjaman, sini data booking. Karena dibutuhkannya dua, ininya kita hapus ya. Ini saya tidak perlu ngebahas lagi ini itu apa ya. Kita list. Oke. Nah, di sini ada linknya, ini kemana nih ya, atau setelah diklik ya menunya, nah ini linknya kemana nih. Nah kan kalau ini masuk buku ke kategori kan tuh. Nah kalau data peminjaman ya berarti kalau kita cek, nah di sini ke pinjam, dan di sini ke kontrol pinjam dan function daftar booking. Oke, nah walaupun kita belum buat yang ini, dua ini kita masukkan.
Oke, setelah kita tambahkan, nah ini hasilnya nanti seperti ini. Kita cek, kita refresh. Oke, transaksi data peminjaman data booking. Kalau kita klik emang di sini ke kontrol pinjam dan kontrol pinjam ke function daftar booking gitu ya. Tapi kalau kita klik itu belum ada nih ya, kita kan belum buat gitu. Oke, selanjutnya ini tadi. Nah, karena kita tadi sudah ada pemanggilan pinjam terdaftar booking ya, maka kita perlu membuat sebuah controller pinjam. Nah, di sini controller pinjam ya, dan nanti nambahin fungsi daftar booking tadi. Oke, kita buat yang ini ya. Ini sampai sini. Nah, ini jangan sampai lupa juga nih, gabung nih ya sini. Oke. Controller pinjam. Kita buat file baru. Oke, kita ketik yang ini ya, tentang controller pinjam dan function daftar booking. Oke, nah di sini function daftar booking ada judul, ada user ya, manggil dari model, kemudian function cek data ya, berdasarkan email, kemudian dia menjalankan query untuk dimasukkan ke pinjam dari tabel booking sini. Oke, kemudian nanti di sini ada pemanggilan function booking ke daftar booking. Sini juga ada ya. Oke. Nah, di sini saya sudah ngotik ya. Sekarang tinggal ikuti aja di modul. Oke, nah di sini kita buat controller pinjam ya, di dalamnya ada fungsi daftar booking. Nah, di sini dia menggunakan model user, model buku, dan model pinjam. Kemudian di sini ada function daftar booking ya, yang mengirimkan nilai judul user pinjam ya, kemudian menjalankan view daftar strip booking ya, ini di dalam folder booking gitu. Oke, nah di sini silakan kalian ketik ya sesuai dengan yang di modul seperti ini. Oke, langkah berikutnya setelah membuat controller yaitu membuat sini membuat daftar booking.php yang disimpan di view booking. Nah, yang ini ya. Oke, silakan. Nah, di sini ya, kalau dalam pengetikannya jangan sampai salah juga nih. Ini menggabung ya, nanti seperti ini juga ya, button ya, satu baris nih. Nah, ini form check user kan gabung nih inputan. Oke, silakan aktif. Oke, nah di sini saya sudah membuka daftar booking. Oke, nah ini scriptnya. Nah, di sini ini untuk menampilkan daftar bookingnya tadi ya. Ini untuk tabel headnya. Nah, kemudian ada pemanggilan data for each tabel ulang. Nah, di sini ada button link ya. Nah, ini ke detail
Oke, nah ini daftar scriptnya. Ini script daftar booking ya. Ini untuk menampilkan daftar bookingnya. Nah, kemudian di sini ada pemanggilan data secara berulang. Nah, di sini ada link ke pinjam booking detail ya. Nah, berarti dia ke kontrol pinjam dan booking detail functionnya berdasarkan ID booking. Nah, kemudian di sini menampilkan tanggal, user. Nah, kemudian ada juga di sini button ya. Ketika klik pinjam, dia ke pinjam action ya, itu. Nah, ini function di pinjam. Oke, kemudian nah di sini link yang terakhir atau di dalam daftar booking ini yang refresh ya. Refreshnya tetap di daftar booking functionnya, dipinjam daftar booking. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini kita belum membuat booking detail dan pinjam action ya. Nanti kita buat ya. Nah, kalau kita tes dulu ya, kita cek di sini data booking. Oke, di sini error 37 ya. Di model pinjam. Ya, kita cek di model pinjam. Model pinjam. Oke, ini ya sudah perbaiki, kita cek lagi. Oke, nah ini seperti ini ya. Ini karena data bookingnya belum ada, jadi kosong. Oke, nanti kita coba booking dulu. Nah, kita kembali ke user ya, sini kita contohkan kita booking, kemudian kita selesaikan bookingnya. Nah, sudah seperti ini. Oke, setelah booking kita masuk lagi ke adminnya. Ini karena akun saya bisa langsung ke admin juga, bisa langsung ke admin, langsung sini bisa. Kemudian kita cek, nah data booking seperti ini. Nah, sini ada link ID booking, ada apa sih, ada refresh. Nah, ini ke booking detail, ini ke pinjam ya. Ini kita refresh, tetap di daftar booking. Oke, kalau kita klik ini ya belum ada ya. Yang ini juga sama gitu. Oke, selanjutnya kita membuat booking detailnya tadi. Nah, ini pertama buat dulu functionnya. Booking detail ini masukkan di dalam controller pinjam ya. Nah, misalkan ini masukkan ke controller pinjam. Kita buka pinjam, controller pinjam, pinjam ini controller pinjam ya. Oke, di sini tambahkan. Oke, misalkan kalian nanti ketik ya, sekarang sudah ada. Oke, nah ini booking detail scriptnya mirip dengan booking detail yang ada di booking ya, yang sebelumnya. Oke, selanjutnya nah di sini, nah di booking detail ini dia memanggil booking
script detail. Nah, ini di view-nya. Nah, ini juga belum buat. Jadi apa yang di sini ditampilkannya di booking script detail. Makanya kita kita buat booking detail. Oke, nah yang ini booking detail simpan di dalam view booking. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, kita ke view, kemudian booking detail. Nah, nanti kalian silahkan ketik, saya sudah ada ya, jadi kalian tinggal ikuti. Nah, ini untuk memanggil datanya. Oke. Nah, kalau kita cek, nah ini setelah dibuat, oke, nah ini kita refresh, kemudian klik detail booking. Nah, seperti ini ya, data anggotanya, ID bookingnya ya, kemudian ini data bookingnya, data booking detail ya, buku apa yang di booking. Kita kembali. Oke, selanjutnya kita buat yang pinjam. Nah, kita buat berarti tambahkan function pinjam action ya, atau ACT. Nah, ini masukkan ke dalam controller pinjam. Oke. Kita masukkan dulu saja. Oke, nah saya sudah mengetik ya, supaya cepat. Nah, di sini nanti kalian tinggal ketik dan ikuti yang ada di modul. Oke, di sini ada, nah ini grab function pinjam actionnya ya. Nah, di sini jadi dia berdasarkan inputan, nah dari lama pinjam, kemudian dan tanggal sekarang ya di sistem. Nah, di sini nanti di tanggal kembalinya masuk ke dalam datanya ya. Kemudian nanti dikirim ke simpan pinjam dan simpan detail gitu. Kemudian dari ini untuk bookingnya, ini kan kalau ini ke simpan pinjam, simpan detail, nah di bookingnya dihapus nih, delete data model pinjam, menghapus data booking yang bukunya diambil untuk dipinjam seperti itu. Jadi ketika bukunya sudah diambil untuk dipinjam, maka di bookingnya, tabel booking dan booking detail dihapus datanya. Nah, di sini juga ada pengupdatean ya, buku sama detail pinjam. Ya, untuk buku dipinjamnya ditambah 1. Nah, kemudian kalau untuk di bookingnya dikurangi 1 gitu, berdasarkan ID dari buku dan ID buku yang ada di detail pinjam gitu. Oke, nah ini tadi tambah datanya mana? Nah, ini ya lama pinjamnya berdasarkan lama pinjam di sini ya tadi inputannya. Oke, jika sudah selesai, nah skill klik, kita klik coba ya untuk button pinjamnya di sini. Oke, di sini masih error ya di controller pinjam ya teman-teman. Di sini line 51 kita cek ya, controller pinjam ini line 51, model booking kode otomatisnya tidak berjalan. Oke, coba kita tambahkan sini.
tadi menjalankan model booking kode otomatis. Kita save, kita back dulu, kita refresh, kemudian klik. Oke, sini berhasil tapi ngeblank ya berarti memang baru seperti ini. Kenapa? Oke, kalau kita cek ini kan pinjam, itu berarti dia menjalankan indeksnya. Nah, kalau kita cek di scriptnya, sini indeksnya memang baru masih kosong ya. Gitu. Artinya nanti ini harus diisi. Oke, nah untuk data booking atau daftar booking sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ya. Nah, ini untuk data peminjaman. Ya. Ini di kontrol pinjam juga. Nah, ini tambahkan indeksnya.